Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran 20. Kita akan melanjutkan eksposisi kitab Keluaran kita. Sekarang kita akan membahas tentang perintah yang kedua. Mari kita mari kita membaca dari ayat yang ke-4 dan yang ke-5 sampai yang ke-6 ya. Mari kita baca bersama-sama Keluaran 20 ayat 4, 5, dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh semakin mengerti, semakin dibawa masuk ke dalam kedalaman rencana Tuhan. Bapa, kami berdoa ketika kami akan merenungkan tentang ibadah, dan kami melihat ke dalam sejarah bagaimana Tuhan sudah memimpin bapak-bapak gereja sebelum kami menggumuli tentang tema ini, dan sekarang kami juga akan menggumulinya di dalam konteks kami dan zaman kami saat ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita hari ini membahas tentang perintah yang kedua, tentang membuat patung atau idolatry. Tapi karena hari ini adalah bulan Oktober ya, bulan tentang reformasi, jadi kita akan membahas tentang eksposisi tadi secara biblikalnya di dalam 2 minggu yang mendatang. Tetapi hari ini kita membahasnya secara historical. Saya akan membahas bagaimana John Calvin sebagai reformator menggumuli tema ini dan mencoba mengkaitkannya di dalam konteks atau pergumulan tentang ibadah di dalam zamannya. Nah saudara, kalau kita bicara tentang ibadah di dalam konteks Sunday service, di dalam konteks kebaktian begitu ya. Saya teringat ya satu masa waktu remaja, saya dengan beberapa teman, ya anak-anak remaja ya. Kita udah di dalam sebuah gereja Injili, tetapi abis itu kita mau, ya namanya anak remaja pengen coba-coba gitu. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk keliling safari gereja. Nah di safari gereja ini kita keliling beberapa gereja ini. Gereja-gereja ada yang macam-macam ya. Ada satu yang kita datang itu seru banget buat anak remaja. Kenapa? Karena setelah kebaktian ada prasmanannya, ada buffetnya gitu. Wah makan gratis. Lumayan nih buat kantong remaja, ini bermanfaat sekali. Nah itu satu ya. Ada yang kita datang itu yang suasananya seperti konser. Yang suasananya itu ya kalau saya ngomong konser bukan konser ASJ tentunya ya. Konser yang lebih gemerlap, yang lebih mirip konser yang di luar sana. Lalu juga ada gereja yang penuh dengan kesaksian. Diundang misalnya artis atau orang-orang yang terkenal memberikan kesaksian sebagai highlight importance daripada gereja tersebut gitu. Lalu kita berdiskusi kira-kira jadi gereja mana yang kita pengen pergi ya. Jadi ya seorang kawan berkata, ya terserahlah Her, mau yang mana kira-kira yang cocok buat lu aja gitu ya. Selera lu yang mana, karena selera orang kan lain-lain gitu ya. Ada yang suka ini, ada yang suka itu. Nah saudara, kita mesti pertanyakan di dalam question pertama ini, di dalam pembukaan ya. Apakah ibadah itu beneran tentang selera kita? Maksudnya beneran tentang selera dan preferensi kita, atau kita mesti bertanya satu pertanyaan yang lebih mendalam yang mungkin sangat jarang ditanyakan. Ibadah macam mana yang cocok buat Tuhan, yang maunya Tuhan, yang bukan tentang maunya kita atau seleranya kita atau preferensinya kita. Nah kalau kita berkata dengan demikian, kira-kira kalau begitu ibadah macam apa yang berkenan di hadapan Tuhan ya? Hari ini kita membahas tema tentang worship as he wants to be worshipped.
Kita menyembah sebagaimana Dia ingin disembah, bukan sebagaimana saya ingin, maunya saya atau seleranya saya, gitu ya. Nah, kalau kita melihat tentang ibadah saudara, hari ini kita mencoba membaginya ke dalam 3 pokok besar, 3 bagian besar. Yang pertama adalah saya mengajak saudara mundur 500 tahun ke dalam konteksnya Calvin, konteksnya reformasi. Apa-apa saja penyelewengan, penyimpangan dalam ibadah yang terjadi pada waktu itu. Lalu kita mencoba mengambil sebuah prinsip dalam ibadah, tentang ibadah dari konteks pergumulan saat itu. Dan setelah kita tahu prinsipnya, bagaimana mengaplikasikan prinsip tersebut di dalam konteks kita. Di dalam gereja kita yang tentunya waktunya berbeda, zamannya berbeda, pergumulannya juga berbeda dengan gereja-gereja pada zaman reformasi. 3 hal itu yang kita ingin coba gumulkan bersama-sama. Nah, yang pertama kita kembali ke sejarah. Tahun 1543, Calvin menulis sebuah risalah ya berjudul tentang perlunya mereformasi gereja. Nah, dia menulis ini untuk apa? Untuk menjelaskan dan memberikan pembelaan tentang reformasi. Kepada siapa? Kepada kaisar pada saat itu. Siapa itu? Yaitu Charles V. Nah, di dalam risalah ini dia tulis begini. Kalau ditanya apa sih 2 hal yang paling important, 2 hal yang paling utama, apa sih yang paling diperjuangkan tentang reformasi? Maka saya akan berkata 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita menyembah Allah yang benar. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa diselamatkan. Saudara lihat 2 hal ini ya. Dia berkata tentang bagaimana menyembah Allah yang benar, tentang worship, tentang eklesiologi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa diselamatkan, tentang soteriologi. Nah, 2 hal ini ya yang dia berkata ini 2 hal yang reformasi paling perjuangkan, yang menjadi ciri khas daripada kekristenan gitu. Ini apa saja? Yaitu adalah penyembahan. Dan saudara lihat kalau dalam prioritasnya dia menempatkan worship atau eklesiologi lebih prioritas dibanding soteriologi. Sedangkan kalau kita, misalnya saya bertanya kepada saudara, kalau saudara mendengar kata titik-titik Calvinisme, saudara akan kira-kira menjawabnya dengan apa itu? 5 pokok Calvinisme ya, tulip ya. Nah, tulip itu kan tentang keselamatan, tentang pokok-pokok soteriologinya Calvin, bagaimana kita bisa diselamatkan. Tetapi hari ini kita ingin melihat bahwa yang namanya Reformation, yang namanya Calvinism is more than tulip. Bahwa ini bukan cuma sekedar tulip, bukan cuma sekedar 5 sola gitu ya di dalam reformasi. Tetapi apa yang benar-benar sedang diperjuangkan oleh para reformator termasuk Calvin adalah merestorasi penyembahan kepada Tuhan yang benar. Bagaimana kita bisa menyembah dengan benar. Dan satu lagi, kalau tadi Calvin menulis kepada kaisar, sekarang kita melihat ada satu juga yang dia tulis kepada lawannya, yaitu adalah Sadoleto ya. Itu seorang Roma Katolik yang mereka terus memberikan sebantahan satu sama lain. Dan Calvin menulis demikian di dalam pembelaannya tentang reformasi. Dia berkata tidak ada yang lebih berbahaya bagi keselamatan kita daripada penyembahan kepada Tuhan yang tidak masuk akal dan menyimpang. Ya saudara, apa yang paling berbahaya tentang keselamatan jiwa kita? Oh, itu Pak, imoralitas gitu ya. Oh, dia itu apa misalnya nanti dia akan menyangkal iman. Bagi Calvin, yang tidak ada yang lebih berbahaya bagi keselamatan kita daripada penyembahan kepada Tuhan yang menyimpang. Nah, bagi kita sekarang harus tanya, penyembahan yang menyimpang itu seperti apa ya? Nah, kita mungkin sudah pernah mendengar sekilas segini di mana-mana tentang apa-apa saja yang ditentang oleh reformasi. Kita tahu tentunya tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan pada zaman itu. Tapi kita mau fokuskan ke dalam penyimpangan di dalam bidang ibadah ya. Apa sih yang dimaksud Calvin tentang penyimpangan ibadah? Nah, dia melihat Calvin, Luther, dan reformator yang lain, mereka melihat demikian. Ini gereja
kok banyak tahyulnya ya? Kok banyak hal yang benar-benar tidak sesuai dengan Alkitab ya? Ada praktek-praktek yang kalau ditanya ini basis Alkitabnya mana? Nggak tahu gitu ya. Ayatnya di mana? Nggak tahu gitu. Jadi kenapa kita melakukan ini? Ya udah dari sononya, udah dari ratusan tahun, udah dari nenek moyang kita melakukan begini. Siapa yang mulai? Nggak tahu. Nah kayak begitu. Apa aja itu yang menurut Calvin itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang sudah sangat berbau mistis dan tahyul dan juga bahkan sudah mulai bergeser kepada pemberhalaan. Apa aja? Coba kita lihat beberapa ya. Yang pertama ada relik. Relik-relik ya. Bahwa gereja pada waktu itu punya semacam kepercayaan yang sangat magis. Beberapa relik itu dipercaya membawa berkat besar bagi gereja atau bagi orang-orang tertentu gitu. Yaitu apa? Misalnya gereja Santo ini sangat khusus. Kenapa? Karena di dalam gereja ini ada paku bekas Yesus disalibkan. Nah, ini ya. Lalu di gereja ini sangat khusus. Orang-orang datang ke situ karena ada apa? Ada kain bekas cadarnya Maria. Di sini ada gereja, reliknya apa? Reliknya adalah ada giginya Santo Petrus. Nah jadi kita bisa lihat relik-relik itu mempunyai kuasa dan mempunyai ketertarikan ya orang melihat. Coba saudara bayangkan gini ya. GRII kebaktian sore. Kok kita biasa-biasa aja ya gereja yang itu ya. Wih hebat loh. Orang datang berbondong-bondong karena kalau orang pengen punya bayi ya, itu mereka datang ke gereja itu karena dipercaya punya relik yang kalau kita berdoa kepada patung tersebut, kepada ini tersebut memberikan berkat bisa punya banyak anak gitu ya. Kalau ke sini ini reliknya atau di sini yang dipercaya bisa membawa kesembuhan. Nah jadi kalau di kita apa? Kita nggak ada. Kalau gitu Pak Heru cari dong relik di situ. Nah saya akan coba cari itu di market, black market ya. Relik apa yang bisa jadi ciri khas dari gereja ini. Nah saudara lihat. Dan memang betul gereja-gereja pada waktu itu tuh sampai sampai ini ya beli barang selundupan tentang relik. Dan itu udah sangat tidak masuk akal. Ada satu bapak sejarah gereja yang bilang kalau relik salibnya Tuhan Yesus itu bisa dikumpulin ya. Semua relik dari gereja-gereja yang mengaku mereka punya relik kayu salibnya Tuhan Yesus. Kalau udah dikumpulin salib Tuhan Yesus tuh bisa 5 meter kali berapa meter. Gede banget gitu yang tentunya nggak mungkin ya. Jadi seperti itu, yang satu relik ya yang membawa kuasa khusus. Atau veneration of the saints. Mereka mempunyai penghormatan khusus kepada santo dan santa, orang-orang khusus. Santo-santo khusus yang dipercaya mempunyai berkat-berkat yang bisa mereka limpahkan. Mereka berdoa kepada Maria, berdoa kepada malaikat. Dan mereka berlutut kalau menerima roti ya. Kalau ditanya kenapa sih? Kalau waktu perjamuan kudus kita harus berlutut terima rotinya kan begini. Gitu. Kenapa? Karena mereka kan mempunyai kepercayaan roti ini adalah berubah, tubuh Kristus berubah menjadi roti ini ya. Jadi kalau ini benar-benar adalah daging dan tubuhnya Tuhan Yesus, kamu jemaat masa tidak berlutut ketika menerima ini? Kamu berdiri di hadapan Yesus, tubuhnya Yesus tapi kamu tidak berlutut. Nah, jadi begitu. Dan kita tahu ya perbedaan antara pandangan sakramennya antara Roma Katolik, Luther dan juga Reform John Calvin. Calvin berkata enggak, tubuh Yesus sudah terangkat dan tidak berubah menjadi roti ini. Roti ini tetap roti, tetapi kita percaya dengan iman kehadiran Kristus secara spiritual mendampingi kita bersama-sama. Tapi roti tetap roti dan anggur tetap anggur, bukan darah Yesus berubah menjadi anggur pada waktu itu. Dan terutama juga dia secara khusus menentang penggunaan gambar dan ikon yang menurutnya melanggar perintah kedua. Jangan membuat, kalau di kita membuat patung ya, image ya. Kalau bahasa Inggrisnya do not make image
Image itu ya bisa patung, bisa gambaran, bisa ini ya, lukisan gitu. Kenapa? Karena Calvin berkata gini, kita harus sadar tadi yang kita baca ya, perintah pertama dan kedua, kita kan sudah bahas ya. Perintah pertama ini adalah tentang mengatur kepada siapa kita menyembah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ini mengatur tentang kamu ini nyembah siapa? Sembah Yahweh atau sembah yang lain? Seperti Elia berkata ya, hai Israel saat ini kamu tentukan. Kamu akan setia menyembah kepada Yahweh atau kamu akan menyembah kepada ilah-ilah berhala-berhala yang lain. Kamu tetapkan. Nah itu pilihan. Tetapi yang kedua ini bukan mengatur tentang siapa. Karena yang pertama tentang siapa. Yang kedua mengatur tentang bagaimana. Kalau kita sudah menyembah kepada Allah yang benar. Tapi bagaimana menyembah yang benar. Ya. Jadi yang pertama mengatur tentang who. Yang kedua mengatur tentang how-nya. Nah di dalam konteks dekatnya kita melihat tentang anak lembu emas ya Bapak Ibu. Ketika nanti Musa membawa 2 loh batu, dia turun, dia melihat apa? Bangsa Israel sedang menyembah anak lembu emas. Nah ini apa sih yang dilanggar di dalam anak lembu emas? Perintah yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama adalah kita berpikir mereka sedang menyembah ilah-ilah lain. Tapi bukan saudara. Karena ketika Harun ya menyuruh bangsa Israel, mari kita sembah anak lembu emas ini. Dia berkata, inilah Allah yang membawa engkau, yang membawa kalian keluar dari tanah Mesir. Jadi pandangannya adalah mereka ingin mencoba menggambarkan Yahweh itu seperti apa. Yahweh yang tidak kelihatan sekarang ingin dijadikan terlihat supaya bisa disembah, supaya bisa ada fisiknya gitu. Dan mereka mencoba menggambarkan Allah yang kuat, Allah yang mulia, ya lembu emas. Nah di situ. Nah jadi mereka sebenarnya sedang melanggar perintah yang kedua. Mereka berpikir Yahweh itu bisa digambarkan di dalam bentuk anak lembu emas. Sehingga Tuhan akhirnya marah ya. Dan Tuhan berkata hancurkan semuanya itu. Jadi kita melihat di sini saudara. Calvin seakan-akan bilang ya, ini patung-patung malaikat, patung-patung orang kudus, gambar-gambar, ini semua tidak boleh di dalam ibadah. Kenapa? Ya karena nanti kamu melanggar perintah yang kedua. Tapi Vin, jangan Vin ya, Pak Calvin gitu ya. Tapi Pak Calvin, maksud kami bukan menyembah patungnya loh, bukan lukisannya loh, tapi itu hanya membuat kami lebih bisa fokus ketika kami berdoa di depan patung ini atau lukisan ini gitu ya. Lagian ya maklumlah, ini kan jemaat sebagian besar nggak bisa baca tulis. Memang betul ya, pada waktu itu sebagian besar masyarakat illiterate ya, buta huruf, nggak bisa membaca. Dan Alkitab juga mereka nggak ngerti bacanya karena bahasa Latin. Jadi makanya kalau mereka nggak bisa baca Alkitab, setidaknya lukisan-lukisan itu menggambarkan cerita-cerita Alkitab gitu. Maka Calvin, bagaimana Calvin menjawabnya saudara? Calvin menjawabnya adalah dengan demikian. Oh jadi menurut kamu masalahnya itu ya? Masalahnya mereka buta huruf, tidak terdidik dan nggak ngerti Latin. Kalau begitu, solusinya adalah mari kita didik jemaat supaya mereka sekarang bisa membaca. Supaya mereka bisa mengerti bagaimana membaca. Dan Alkitab, kalau mereka bilang Latin mereka nggak bisa baca, mari kita terjemahkan supaya Alkitab jangan hanya dibaca oleh kaum imam, kaum clergy, tapi bisa dibaca oleh semua. Dan itu yang Luther lakukan. Dia menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman, itu yang Calvin lakukan, menerjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Jadi ini dua approach yang berbeda ya. Aduh kasihan mereka nggak bisa ini. Mari kita fasilitasi dengan gambar-gambar, dengan patung-patung. Ya memang sih bisa beresiko kalau mereka nggak terdidik, nanti mereka mikirnya patungnya ini. Tapi kan ya sudahlah, mau gimana ya Pak? Calvin bilang enggak. Approach-nya adalah bukan dengan mencoba memfasilitasi mereka begitu dan resikonya adalah kepada pemberhalaan, yaitu adalah kita didik mereka, kita angkat mereka supaya mereka bisa bebas daripada bahaya penyembahan atau pelanggaran hukum yang kedua. Jadi
Calvin mau berkata, ini banyak banget ibadah ini banyak yang perlu diberesin, banyak yang perlu ditata. Yaitu apa? Mari kita sekarang mencoba menata Alkitab ini ya. Ibadah itu berdasarkan tata cara Alkitabiah. Maksudnya gimana? Maksudnya ya sudah, kita sekarang mau coba tata semua tata cara ibadah liturginya adalah yang sesuai dengan Alkitab. Yang ada di Alkitab diperbolehkan, yang nggak ada di Alkitab kita tidak bolehkan, kita hapuskan gitu. Misalnya apa? Ya para reformator mencoba back to basic ya, dan mereka mencoba lihat apa sih yang benar-benar ditulis di dalam Alkitab. Mereka melihat, oh yang tertulis di dalam Alkitab adalah ada pemberitaan firman Tuhan, ada doa, ada nyanyian dari jemaat, ada penyelenggaraan sakramen. Lalu kalau tentang drama bagaimana Pak? Kalau tentang magic show bagaimana Pak? Gitu. Kalau tentang misalnya kesaksian bagaimana? Nah kalau tentang ini bagaimana? Akhirnya coba mulai dilihat ya, yang ini enggak ada, yang ini enggak ada. Maka dibuat lebih simple. Dan ini adalah berdasarkan apa? Berdasarkan sola scriptura. Calvin berusaha menerapkan sola scripturanya di dalam konteks ibadah. Ya sudah, kita back to the Bible, apa yang Alkitab nyatakan, kita terima yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi kan ini udah tradisi 300 tahun, kalau sesuai Alkitab kita terima, kalau nggak sesuai Alkitab, mari kita hentikan. Ini ya saudara, kalau begitu ini prinsipnya namanya apa? Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, prinsip yang bisa kita ambil. Prinsipnya adalah namanya pada waktu itu, yang sekarang diatributkan, namanya adalah regulatif principle. Prinsip regulasi, prinsip yang mengatur. Nanti ini dibandingkan ya, ada dua ya. Prinsip regulatif, prinsip normatif. Yang satu ini adalah Calvin dan gereja-gereja Reform. Kalau yang normatif adalah gereja-gereja Roma Katolik, Anglikan, dan juga Lutheran. Bedanya apa? Nanti saya akan coba bahas. Kita coba bahas yang regulatif dulu ya. Yang regulatif kira-kira berkata demikian. Ibadah itu harus diatur, cara untuk menyembah Allah yang benar itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan dibatasi sesuai yang dia wahyukan. Batasannya apa? Batasannya wahyu. Bukan apa? Nah dia tulis juga, tidak boleh disembah menurut imajinasi manusia. Tidak boleh disembah menurut tipu daya manusia. Tidak boleh disembah menurut saran-saran si setan gitu ya. Dengan cara membuat representasi image dari yang tidak terlihat. Atau cara lain apapun yang tidak ditentukan dalam kitab suci. Pak panjang banget Pak. Can you make it short? Oke, make it shortnya adalah ini. Let's worship God as He wants to be worshipped. Sembahlah Tuhan sebagaimana dia pengen disembah, yang sesuai dia sudah nyatakan. Maka dalam kata lain, semua elemen-elemen ibadah, kamu harus bisa tunjukkan ayat Alkitabnya, basis Alkitabnya di mana. Nah, Calvin dan gereja Reform itu mencoba mau berkata, apa sih basis Alkitabnya di dalam regulatif principle ini? Itu adalah, coba ya saya bacakan salah satu bagian ya. Dari Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan ke atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Maka ayat kedua, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Dan satu lagi dari Matius 15 ayat 9 di Perjanjian Baru. Yesus dengan keras menegur orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi mereka pikir mereka beribadah tapi tidak diterima oleh Tuhan. Karena apa? Karena yang mereka ajarkan bukan dari Tuhan tapi dari manusia, ajaran manusia. Jadi Pak jelas ya.
apa yang Tuhan inginkan di dalam ibadah. Iya, di dalam perjanjian lama kita bisa berkata bahkan ada satu kitab yang khusus mengatur tentang tata cara bagaimana kita datang menyembah Tuhan, yaitu kitab Imamat ya. Kitab Imamat dengan jelas mengatur, imam, bagaimana kamu harus datang kepada Tuhan di dalam kemah suci. Kamu harus apa? Kamu harus menyucikan dirimu, begini tata caranya. Lalu juga kamu harus melakukan ini dan itu. Lalu juga nanti warga datang juga harus apa? Harus ada tata caranya ya. Kamu harus membawa korban yang begini. Harus domba 1 tahun, tidak bercacat celah. Semuanya diatur dengan jelas. Ya tapi kan itu perjanjian lama Pak. Kita sudah nggak lagi di dalam perjanjian baru. Kita nggak bawa kambing domba lagi kan ya. Perjanjian baru gimana? Nggak diatur secara demikian kan. Tapi buktinya kita bisa melihat di dalam kitab 1 Korintus. Banyak sekali ya Paulus memberikan aturan-aturan dalam ibadah. Dia mengkoreksi beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Kamu tidak boleh ya datang membawa makanan sendiri lalu rebutan makanan dengan semuanya itu. Tentang di dalam ibadah harus ada keteraturan. Jangan sampai ada yang mau berbahasa lidah tetapi tidak ada yang menerjemahkan gitu. Nanti terjadi kekacauan. Lalu Paulus mengatur dengan sangat detail tentang beberapa aturan-aturan ibadah, praktek-praktek ibadah. Ini satu ya saudara. Kalau saudara lupa tentang terminologinya tadi regulatif atau normatif, mungkin yang lebih gampang diingat adalah ini yang ketat, ini yang longgar. Regulatif itu yang ketat, reform itu lebih ketat. Kalau yang normatif itu yang lebih longgar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau regulatif tadi yang ketat inilah ibadah itu hanya yang jelas-jelas boleh tertulis dalam Alkitab yang boleh di-include. Kalau bahasa Inggrisnya whatever is not commanded is forbidden. Ya. Sedangkan yang normatif yang lebih longgar, apapun boleh kecuali yang jelas-jelas dilarang. Whatever is not forbidden is permitted. Jadi saudara bisa lihat ya, satu harus jelas-jelas boleh, satu harus semua boleh kecuali jelas-jelas dilarang. Dua ini. Tadi Kalpa Gading saya khotbah yang sama, saya cerita tentang pengalaman saya di Singapura baca satu artikel yang ditulis oleh orang yang pernah tinggal baik di Singapura maupun di US. Nah, dia sedang mencoba membandingkan gaya hidup atau juga tentang society di dalam US dan Singapura. Nah, dia bilang dia melabel judulnya itu adalah nuts. Nuts ya. Kenapa Amerika lebih kreatif? Because they are nuts. Nuts-nya apa? NUTS. Singkatan dari apa itu? No U-turn syndrome. Kenapa? Bedanya begini. Dia bilang, kenapa di Singapura itu kurang kreatif sedangkan Amerika lebih kreatif? Karena di Singapura kamu hanya boleh U-turn kalau di situnya ada lambang boleh U-turn. Semua yang lain nggak boleh kecuali ada lambangnya baru boleh. Kalau di US, enggak, sebaliknya. Kamu boleh muter di mana aja, kecuali ada lambang nggak boleh. Nah itu baru nggak boleh. Kalau di Indonesia gimana Bapak Ibu? Ada nggak ada lambang boleh semuanya, kecuali ada polisi. Nggak boleh gitu ya. Nah ini ya, jadi itu sangat mempengaruhi. Bukan hanya di dalam urusan marka jalan, tapi mempengaruhi segala hal. Dia bilang kalau do business di Singapura gitu, kamu mau mulai sesuatu yang baru, kamu tuh harus make sure tanya dulu kepada government gitu. Boleh atau enggak ini? Kalau government bilang boleh, ya udah jalan gitu ya. Jadi kamu hanya boleh lakukan kalau sudah ada approval gitu. Nah kalau di US kamu jalanin dulu aja.
sekreatif mungkin aja. Nanti sampai mentok, sampai mulai ada side effect negatifnya, baru pemerintah turun tangan. Pemerintah nggak terlalu ikut campur. Kecuali apa? Kecuali yang kamu mulai ini akhirnya membuat banyak keributan. Misalnya AI, terus mulai ada gini, pemerintah akan turun tangan. Ini nggak boleh ini gitu ya. Supaya nggak terlalu menjadi berbahaya. Makanya di US lebih kreatif, tapi juga lebih messy. Di Singapura apa? Semuanya serba teratur. Karena ada aturannya, semua ikut aturan. Ngantri mereka gitu ya. Mereka nggak jelas apapun ngantri dulu. Jadi sangat beda ya. Yang satu ini ketat, yang satu ini longgar. Nah kita kalau dicoba masukkan ke dalam pembahasan kita reform ini lebih mirip yang Singapura ya. Yang harus jelas dulu ada di Alkitab baru kita jalankan. Kalau yang tadi yang longgar, mereka akan bilang ya udah nggak jelas-jelas dilarang kan. Ini kita nanti mau bikin apa, magic show di dalam ibadah, nggak dilarang kan? Nggak ada tuh, nggak boleh bikin magic show. Ya boleh dong. Dan itu kan orang kreatif gitu, sekreatif mungkin. Orang juga suka gitu ya. Nah itu di sini. Kalau di sini nggak ada itu apa di dalam Alkitab tentang magic-magican, nggak boleh gitu. Nah jadi kita bisa lihat ya dua perspektif yang berbeda. Tapi kita juga nggak mau membuat karikatur ya. Bahwa mereka akan berbuat seenak hati mereka di dalam ibadah. Enggak juga saudara ya. Maksudnya ini lagi ngomongin tentang Anglican dan Lutheran. Karena mereka juga punya liturgi yang sangat teratur. Mereka juga enggak sembarangan ambil segala praktek yang enggak beres. Bukan saudara. Tapi intinya kita pengen coba lihat ya. Kenapa gereja reform itu mengambil yang ketat. Karena motivasi dari regulatif prinsipal ini jelas ya. Kita ingin menegakkan ibadah yang sejati. Yang diatur dengan jelas oleh Alkitab. Bukan oleh reason manusia. Bukan oleh preferensi manusia. Bukan oleh selera manusia. Jadi Tuhan tuh benar-benar serius mengatur tata cara ibadahnya seperti di imamat. Seperti Nadab dan Abihu. Dan ya tapi kan Pak, yang penting kan motivasi kita. Kalau kita motivasinya baik, Tuhan akan mengerti dong. Gak bisa juga, maksudnya gini. Dia bilang coba kamu baca di Alkitab gitu ya. Apakah Tuhan akan otomatis menerima semua persembahan asal motivasinya atau asal mereka datang membawa persembahan? Enggak saudara, kita bisa lihat misalnya contoh Kain dan Habil ya. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Berarti kan ada yang persembahannya ditolak toh. Berarti ada apa? Ada yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau begitu kita mesti cari tahu apa yang Tuhan inginkan. Begitu. Maka pada dasarnya yang ketat ini, regulatif prinsipal yang diperjuangkan Calvin ini mencoba membawa gereja itu bebas dari mambo jambo, tahyul mahyulnya yang terjadi di dalam gereja, supaya back to the Bible, back to basic. Salah satu tanda penting dari regulatif prinsipal ini adalah simplicity, sederhana ya. Yaitu adalah kita pengen jemaat datang ke dalam ibadah tidak distracted dengan semua yang lain kecuali oleh satu hal yang harusnya kita datang itu untuk apa? Untuk ketemu Tuhan, bukan untuk mencari relik, bukan untuk cari jodoh, bukan untuk cari yang lain-lain, hiburan dan yang lain-lain begitu ya. Bahwa kita pengen ini berkenan kepada Tuhan. Oke, kayaknya back to basic ini yang sesuai dengan reform ya. Kalau begitu kita udah oke dong ya Pak, gini. Tapi saudara ternyata nggak segampang itu ya. Karena nanti waktu mau menjalankan di dalam prakteknya, banyak hal yang Alkitab sendiri tidak atur. Nanti ya, misalnya waktu mereka bilang, oke, kita misalnya rapat gereja, pengurus yuk kita rapat yuk, kita mau mulai kebaktian. Kebaktian mulai jam berapa? Oh sesuai dengan Alkitab dong. Di Alkitab mulai jam berapa ya? Jam 7 atau jam 4 sore? Mana yang lebih alkitabiah? Pagi atau sore?
bahasanya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Yang mana lebih alkitabiah? Nah, nggak diatur semua itu toh gitu. Nah, karena itu mereka akhirnya juga mencoba membuat diferensiasi mana yang benar-benar ini ya esensial, mana yang juga ada kebebasan. Kebebasan yang tentunya juga ya jangan jam 3 pagi lah, karena itu sangat melawan reason manusia juga gitu. Jadi kita coba lihat di situnya ya, walaupun mau ketat pun tetap ada yang namanya ada diskusi kebebasan untuk menggumulkan lebih lanjut. Bagaimana kita ini melihat dalam sejarah ya. Ternyata saudara, di dalam kalangan reform pun, dan kita kan orang reform terkenal memang ini ya, memang suka berdiskusi tentang segala hal. Maka nanti mereka ya yang awalnya itu memperjuangkan tentang kebebasan, mereka akhirnya dipakai untuk saling serang. Karena prinsip ini nanti mereka berdebat tentang ini ya. Biasanya ya di antara gereja-gereja reform, mereka ada yang saling menuduh, oh kamu kurang reform. Kenapa? Kamu nyanyinya lagu kontemporer. Kami yang himne lebih reform. Lalu gereja yang hanya nyanyi pakai lagu Mazmur ya berkata, kamu pun juga kurang reform. Coba lihat kalau mau back to the Bible, lagu-lagu yang paling back to the Bible, yang paling alkitabiah, ya Mazmur, bukan himne. Jadi kita bisa lihat ya saudara, waktu saya ke Belanda kan, gereja yang saya datang kan itu salah satu gereja yang saya rasa lebih ketat dari kita ya. Mereka hanya nyanyi lagu Mazmur. Dan saya susah nyanyinya, karena nadanya hampir sama semua gitu. Lalu mereka nyanyi himnenya kapan? Yaitu ketika waktu potluck di luar, mereka lebih bebas nyanyi him di luar gedung ibadah gitu ya. Mereka bawa violin segala macam gitu. Lalu mereka juga pakai penutup kepala kan. Mereka pakai penutup kepala karena mereka merasa inilah yang dituntut oleh Alkitab gitu. Mereka merasa lebih saklek gitu. Jadi saudara bisa lihat ya, back to basicnya, akhirnya mereka juga melihat, menuduh yang ini kurang, lalu yang menuduh ini pun dituduh lagi dengan yang lebih ketat lagi, kamu juga kurang gitu. Padahal saudara, kalau kita coba lihat di dalam awalnya, ini untuk apa sih? Untuk memperjuangkan kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan dalam dua hal yang di dalam konteks sejarahnya, yaitu mereka mau membebaskan dari semua tahyul-tahyul yang ada di dalam gereja Roma Katolik pada waktu itu. Dan yang kedua adalah memperjuangkan kebebasan hati nurani oleh kaum Puritan. Nah ini di UK ya, di Barat, di Inggris. Mereka itu, saudara tahu Puritan itu berjuang tentang melawan Anglican. Karena Anglican itu punya satu buku yang namanya The Book of Common Prayer. Nah itu tata cara liturginya sangat terstruktur dengan jelas. Lagu apa yang kita nyanyikan hari ini, ayat Alkitab apa yang kita nyanyikan minggu ini, khotbah apa dari minggu ini. Nah Puritan mau berkata, hari ini kan misalnya khotbahnya dari perumpamaan anak yang hilang. Nah, lalu dia mau berkata, hari ini kan tentang presiden baru ya, saya mau khotbah tentang ini aja deh, raja yang kejam, raja yang lalim gitu. Nah, saya boleh nggak ganti natsnya? Nggak boleh, harus sesuai dengan ini. Oh, saya doanya nggak mau sesuai yang tertulis di Book of Common Prayer. Saya mau doa dengan lebih spontan gitu. Boleh atau enggak? Nggak boleh, harus sesuai ini. Nah, mereka merasa kebebasan hati nurani mereka itu dipaksakan oleh Book of Common Prayer. Maka mereka menolak Book of Common Prayer supaya mereka ada lebih kebebasan berkhotbah sesuai yang Tuhan inginkan atau yang sesuai dengan yang mereka persiapkan gitu. Jadi saudara bisa lihat ya, mereka pada awalnya prinsipal ini adalah untuk memperjuangkan kebebasan. Tetapi akhirnya sekarang banyak dipakai untuk justru melimit kebebasan. Nah, bagaimana sekarang kita mempergunakan prinsip ini? Setidaknya ya saudara, kita masih melihat despite walaupun ada penyimpangan-penyimpangan atau dipakai untuk saling serang tadi, regulatif prinsipal yang ketat ini
menghindarkan kita, membantu kita di dalam 3 hal. 3 hal itu apa? Yang pertama membawa freedom from cultural captivity. Membebaskan kita dari selera tren masa kini gitu ya. Jadi saudara, kalau saudara nggak mengatur liturgi berdasarkan misalnya apa yang Alkitab nyatakan, jadi berdasarkan apa? Iya berdasarkan mau-maunya kita dong, Pak. Biar kita yang kreatif, kita yang ngatur gitu ya. Apa yang harus ada boleh include apa aja. Maka percaya kalau kita mulai dari terserah kita, maka ibadah akan menjadi ibadah yang sesuai, yang dipandang baik oleh bukan saudara, bukan oleh kita, tapi oleh zaman ini. Karena kita mau nggak mau akan sangat dipengaruhi oleh zaman ini, latest trend ini. Ada satu yang menulis ya, betapa ibadah-ibadah itu sangat dipengaruhi oleh the spirit movement, spirit filled movement. Yaitu adalah ya kalau nyanyi harus tutup mata, mendayu-dayu, lalu angkat tangan gini. Nah itu memang menyebar luas banget dan akhirnya kan menjadi ciri khas dari gerakan karismatik ya. Lalu juga tandanya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dengan bahasa lidah. Tapi nanti kemudian itu tren itu agak berlalu dan dimulai lagi satu tren lagi yang menggantikan, yaitu tren apa? Tren seeker sensitif. Seeker sensitif itu apa? Seeker sensitif itu bilang kita tuh harus berusaha menjangkau orang luar datang. Tapi kalau kamu ngomong bahasa roh, orang nggak ngerti, orang juga akhirnya jadi susah nih untuk masuk ke dalam gereja karena pengalamannya nggak match gitu. Jadi kalau kamu mau friendly kepada orang, nah seeker sensitif, ya kita berusahalah bikin mereka senyaman mungkin di dalam gereja. Jadi message-nya jangan pakai yang susah-susah, jangan pakai yang tentang penghakiman, tapi yang memberikan motivasi, yang memberikan therapeutic culture. Kalau bisa ada kafenya di lobi karena mereka suka kopi gitu. Lagu-lagunya disesuaikan dengan yang mereka suka. Anak-anaknya kalau bisa ada children's activity yang menarik. Maka kalau dengan demikian kita bisa lihat ya ibadah didikte oleh tren yang lagi in. Maka hal-hal yang penting dalam ibadah adalah yang baru, yang viral, yang kreatif dan yang relevan. Itu kan gereja luar kali ya Pak, di Gary nggak mungkin lah ya. Kita mah aman kali ya. Nggak saudara. Tetap kita pun nggak aman. Walaupun di dalam koridor ini ya. Kenapa? Karena begini saudara. Kalau kita misalnya tidak mencoba kembali to the Bible gitu ya. Mengkhotbahkan apa yang Alkitab ingin nyatakan. Maka nggak heran ya jemaat itu akan selalu menuntut tema-tema yang lagi viral. Tema-tema yang relevan. Relevannya kapan? Saat ini. Saya ingat 2 tahun yang lalu ada jemaat 1, 2, 3 jemaat yang bilang, Pak ini lagi musimnya metaverse. Bahas dong multiverse gitu ya. Apa respon gereja tentang multiverse? Saya bilang iya nanti ya Pak nanti ya. Belum sempat dibahas multiverse sudah berlalu. Langsung digantikan oleh AI. Sekarang ganti lagi jemaat Pak. Bahas dong AI, bagaimana respon gereja kekristenan terhadap AI. Nanti dulu ya, kita nggak tahu tahun depan akan trennya apa lagi gitu ya. Saudara bisa lihat ya, tren itu berganti banget dari mulai multiverse, big data, AI, terus nanti yang lain-lain lagi gitu. Nah kalau ibadah fokusnya adalah tentang mencari the next big thing untuk dibawa ke gereja, dibandingkan membawa jemaat datang kepada Tuhan dengan firman Tuhan, ya enggak heran isinya akan selalu yang sedang in, the next big thing yang lagi viral. Dan kita sudah witness gereja-gereja yang selalu mencoba ikut tren akan selalu berganti. Gereja yang tadinya pakai magic sekarang berganti jadi pakai artis-artis, lalu berganti lagi jadi stand up comedian, lalu stand up comedian ganti lagi jadi sekarang bahkan udah yang lagi ngetren Calvinisme, mereka kutip-kutip Calvin juga, nanti trennya ganti lagi, mereka akan pakai tren yang lain lagi gitu. Jadi harus sesuai dengan kemauan market.
Nah ini bahayanya ini saudara, kalau kita berkata ya, kita harus sensitif kepada Gen Z, Gen Alpha, ya tentu kita harus sensitif. Tapi kalau setiap ibadah kita harus ngikutin maunya mereka, seakan-akan ya saudara, ada satu konsep di belakang pikiran kita, anak muda itu tidak tertarik lagi dengan firman. Makanya untuk bawa mereka ke gereja, kita mesti sesuaikan dengan apa yang menjadi kesukaan mereka di dalam gereja yang belum tentu firman. Nah itu ya saudara, itu yang pertama, freedom from cultural captivity. Yang kedua, freedom from constant battle over preference. Maksudnya kita bebas dari preferensi masing-masing gitu ya. Tiap-tiap orang punya preferensinya masing-masing. Oh, pendetanya suka keroncong, nanti pakai lagu keroncong. Pendetanya suka lari, mari kita ibadahnya sambil lari ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Nggak bisa ya gitu. Jadi harus sesuai dengan ya apa yang Alkitab nyatakan. Yang ketiga, freedom of conscience. Tentang ini saudara, tentang freedom of conscience itu tentang hati nurani ya. Bagaimana kita nggak boleh memaksakan apa yang nggak benar-benar Alkitabiah, poin Alkitabiah, lalu kita paksakan ini menjadi identitas di dalam Alkitab gitu. Misalnya contoh, jangan sampai ibadah itu memaksa suatu hal yang dianggap mutlak sehingga orang-orang bergumul keberatan dalam hati nurani mereka. Kalau saudara misalnya suka musik klasik gitu ya, musik klasik, lalu saudara memaksakan kamu kalau mau jadi seorang reform sejati, ya kamu harus suka banget dengan musik klasik. Kalau kamu nggak suka musik klasik, kamu pindah aja deh gereja gitu ya. Kamu pindah aja deh dari GRII gitu. Karena ini, nah boleh nggak kita suka musik klasik? Boleh banget gitu ya. Harus nggak kita misalnya mendidik orang untuk belajar mencintai musik klasik? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Makanya ada oratorioman gitu. Tapi ketika itu dijadikan keharusan identitas dari warga gereja GRII, nah ini yang problem saudara, gitu ya. Misalnya apa ya, selera musik, selera makan gitu. Ini kalau dijadikan sesuatu yang saklek, nah itu yang berbahaya. Lalu mengaplikasikannya, sekarang poin yang terakhir, bagaimana mengaplikasikan dalam konteks kita ya. Karena kita percaya semper reformanda ya. Kita percaya Ecclesia semper reformanda. Nah bagaimana supaya kita enggak copas-copas aja, supaya kita enggak sekali lagi mengulang-ulang apa yang sudah terjadi di masa lampau. Tapi sekarang kita mencoba regulatif prinsipalnya kalau di dalam konteks kita bagaimana. Karena sekarang saudara enggak lihat ada patung apapun kan. Saudara enggak lihat ada lukisan apapun yang menjadi pergumulan di gereja pada waktu itu. Atau asap-asap yang lain, enggak ada saudara. Kalau begitu kita mesti tanya bagaimana kita mengaplikasikan dengan bertanya berhala apa yang sedang dihadapi di dalam konteks gereja kita saat ini. Setiap gereja harus menjawab pertanyaan ini dengan evaluasi diri yang tulus ya. Nah ada seorang penulis mencoba membagikan 5 model populer yang melibatkan banyak penyembahan berhala modern. Apa aja? Yang mungkin menggantikan pengalaman beribadah. Yang pertama saudara, coba kita lihat ya, apa aja? Yang pertama, orang itu datang ke gereja bukan untuk bertemu Tuhan, bukan untuk menyembah Tuhan, tapi untuk 5 hal ini yang baik sebenarnya gitu. Tapi bisa berpotensi mengaburkan kita punya hati. Yang pertama, ruang kelas untuk belajar. Ke gereja ini loh, doktrinnya keren, kita belajar banyak filsafat gitu ya. Ini ya, jadi datang ke gereja karena pengen jadi student, pengen belajar. Nggak salah kan ya? Oke, tapi yang kedua, reuni keluarga untuk saling memberi semangat. Wah di sini persekutuannya hangat gitu ya. Kalau kurang teman datanglah di sini diterima dengan hangat. Yang ketiga, kita jangan cuman mikirin tentang kita dong. Mari kita menjaring orang-orang baru untuk datang, kita menjangkau gitu, penjangkauan ini ya, PI, penginjilan. Yang keempat, aduh saya ini sedang gundah gulana nih, datang ke gereja kamu akan merasa terhibur. Ayat-ayat yang memberikan penghiburan, kamu ini diterima Tuhan, kamu ini dihiburkan, nah itu ya, terapi untuk penyembuhan psikologis.
Yang kelima acara hiburan gitu. Potluck, ada makan-makan loh. Ini. Nah ini ya saudara, 5 ini salah gak ada di dalam gereja? Enggak salah. Tetapi kalau saudara nggak datang ke gereja lagi, kalau misalnya, kalau saudara ya datang sangat menghargai yang ini. Saya orang yang tipenya sangat ingin belajar gitu. Oke, di sini. Tapi ketika nanti misalnya nggak lagi membahas tentang tema yang saudara suka, nggak datang ke gereja lagi, berarti ini sudah menjadi berhala saudara. Atau yang ini, misalnya yang gini ya, tentang relasi gitu ya. Harus nyaman dong di gereja, memberikan kenyamanan relasi. Tapi saudara, harusnya itu gereja itu membuat saudara ada nyamannya, ada nggak nyamannya. Tapi misal begini, misalnya saudara datang ya, di sini enak loh, nyaman. Bukan cuma AC-nya nyaman ya, tapi suasana relasinya juga nyaman. Tapi saudara harusnya merasakan tidak nyaman di dalam gereja ketika saudara duduk lalu mendengar dosa saudara itu ditegur dengan keras dan saudara ditelanjangi dosanya dan saudara merasa iya ya saya tertegur ya. Itu kan perasaan gak nyaman ya gitu. Saya harus tinggalkan dosa tapi saya gak mau nih gitu. Tapi ini sudah ditegur dengan keras, itu perasaan tidak nyaman. Gak maulah ke gereja ini, saya mau cari gereja yang tidak tegur-tegur dosa. Berarti apa? Saudara sudah memberhalakan kenyamanan diri. Atau misal saudara melayani, lalu mulai ada gesekan. Sudah, saya gak mau lagi ikut pelayanan, saya gak mau lagi ke gereja ini. Karena di sini saya banyak salah paham dengan rekan gereja. Nah, berarti saudara menjadikan kenyamanan, menjadikan emosi sebagai yang utama. Lebih daripada misalnya yang tadi ya, kita bertemu Tuhan, kita menyembah Tuhan. 5 hal ini tidak salah saudara. Tetapi kalau 5 hal ini menjadi utama dan melebihi segala sesuatu sampai saudara nggak datang ke gereja lagi karena itu tidak ada, itulah yang menjadi berhala kita. Jadi apa sih serangan dalam banyak gereja saat ini? Ya kita harus coba lihat. Kita cari apa di dalam gereja ya saudara. Yang terakhir ya saudara, sebagai penutup kita ingin coba lihat begini. Saudara kalau boleh pilih ibadah macam apa yang sesuai maunya saudara. Kan banyak ya dari sejarah di Q&A banyak tuh waktu Q&A sama Pak Tong gitu ada yang tanya, Pak boleh nggak sih pembahasan Alkitabnya reform tapi gaya lagunya kontemporer gitu ya. Pak boleh nggak sih khotbahnya lebih singkat tapi lebih banyak makan-makannya gitu ya. Pak boleh nggak sih ini dan ini. Nah saudara kalau saudara boleh untuk mengganti liturgi semuanya ini, kira-kira apa yang saudara ganti, saudara nggak ganti. Tapi tentunya ya saudara, kita sekarang mau coba lihat apakah itu tergantung selera kita atau memang kita harus mencoba belajar bagaimana ibadah yang sejati itu seperti apa. Apakah yang selera kita atau justru yang kita berusaha mencocokkan selera kita kepada apa yang Alkitab nyatakan. Setidaknya kita tahu ya, Paulus ketika dia datang memberitakan Injil kepada orang Korintus, dia berkata demikian, "Hei orang Korintus." Saudara tahu ya, Paulus itu pernah dianggap lebih rendah ya oleh orang-orang Korintus yang, saya lebih suka dengan Apolos karena dia lebih fasih dibanding Paulus. Saya lebih suka Petrus karena dia kayaknya lebih berkarisma dibanding Paulus gitu. Jadi banyak perpecahan-perpecahan tadi dan dia berkata, Paulus berkata ya, kamu tahu ingat gak saya datang kepada kamu itu dengan kelemahan dan kegentaran. Saya tidak memakai cara-cara yang misalnya yang appeal kepada massa ya, yang menarik kepada massa dengan dia keluarkan filsafat dia yang menarik, keren, memukau, menarik massa. Enggak, dia bilang saya hanya berkhotbah seperti biasa gitu ya, yang sederhana. Dan apa yang dikhotbahkan? Yang dikhotbahkan juga berita firman Tuhan yang sederhana tentang Yesus mati dan bangkit. Yang nantinya ketika dia khotbah di Mars Hill di Areopagus, orang-orang kan dengar, wah seru nih tentang Allah yang tidak terlihat. Wow, dia bahas-bahas sampai kapan? Sampai tentang Yesus
juru selamat yang mati dan bangkit. Apa pula ini dikatakan. Tapi Paulus tidak kompromi dengan sifat gospelnya. Dia tahu gospel ini sulit diterima oleh orang-orang terpelajar, oleh orang-orang kaum filsuf. Tapi dia percaya inilah berita kekuatan Allah. Dan dia juga tidak memakai cara-cara ini loh, misalnya magic show atau karaoke atau apa gitu untuk menarik massa. Dia tetap dengan berkhotbah, simple, setia, dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa kepada mereka. Saya tutup dengan satu cerita ya, yang saya nonton juga kemarin tentang Iran, saudara. Saudara, ini konteksnya saya baca ini, saya nonton klip pendeta US yang lagi nyindir tentang gereja-gereja yang lagi support Trump ya. Saudara tahu ya, Trump sama Kamala lagi heboh. Lalu gereja-gereja yang konservatif ini mencoba mempotret ini adalah peperangan rohani. Yang memilih Trump itu berbicara tentang kebenaran, yang memilih sono itu sedang peperangan rohani dengan si jahat gitu ya. Yang mencoba men-take over agenda LGBT, agenda aborsi dan yang lain. Maka kita harus berjuang demi kebenaran gitu. Nah, saudara, lalu dia menyindirnya dengan pakai case study-nya Iran. Dia bilang tahun 1995 orang Kristen di Iran hanya 50.000. Tetapi sekarang 1 juta dalam 25 tahun berubah menjadi 1 juta. Lalu saya tanya kepada jemaat bisa sebut gak satu nama orang Iran Kristen kepada saya? Ada yang tahu satu nama orang Iran Kristen? Nggak ada ya saudara? Nggak ada gitu. 50.000 ini nggak ada yang tahu namanya. Tapi 50.000 orang yang insignifikan ini, apa yang mereka lakukan? Mereka kasih tahu Injil, Yesus mati bagimu, mau gak jadi orang Kristen? Jadi orang Kristen. Lalu mereka cerita lagi kepada tetangga yang lain, cerita lagi kepada yang tetangga yang lain, kepada yang lain, sampai tiba-tiba sekarang sudah 1 juta. Apakah ini kesuksesannya karena presiden Iran itu orang Kristen? Jelas-jelas enggak ya, ini adalah orang Islam garis keras gitu. Tapi apa yang terjadi ya saudara? Nah disitulah kita bisa lihat perkembangan Injil terjadi lewat cara-cara yang kita lihat nggak spektakuler sih. Mereka nggak pakai politik, mereka nggak pakai sosial media, mereka hanya pakai orang-orang yang berbicara Injil dari satu ke satu dengan ibadah yang biasa-biasa aja gitu. Yang mungkin juga underground. Maka pendeta ini coba bilang ya, mungkin yang kita perlu lebih upayakan, bukan upayakan supaya satu orang yang most powerful in US atau in the world ini kita mungkin perlu bukan cuma ngurusin tentang voting, tapi kita berdoa bagaimana orang-orang yang insignifikan ini bisa terus Tuhan pakai mengerjakan kerajaan Allah. Inilah yang harusnya kita kerjakan. Kita semua insignifikan, tapi lewat kebaktian yang juga insignifikan seperti ini, gereja Tuhan berkembang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami melihat kuasa Tuhan datang di dalam kesederhanaan. Kami boleh menyembah Tuhan, Engkau memberikan prinsip-prinsip bagaimana kami beribadah, bukan sesuai apa yang kami inginkan, bukan sesuai apa yang menjadi selera kami, tetapi apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam Alkitab yang kami ingin coba lihat bagaimana itu membawa keteraturan dan juga membawa kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Tuhan kiranya pakai setiap ibadah, Tuhan kiranya pakai setiap dari kami yang insignifikan ini boleh menggenapi pekerjaan Tuhan di dalam sejarah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.